Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferandeska Putri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia, Asisten Profesor Fitria Khairunisa, SPD MED, yang terhormat Bapak, Ibu, pembimbing serta penguji, dan rekan-rekan yang menyempatkan melihat tayangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya lah saya dapat mempresentasikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik dengan menggunakan metode Certainty Response Index atau CRI pada konsep Ikatan Kimia di kelas 10 SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Baiklah, adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Baik, kita masuk yang ke pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi di bab 1 pendahuluan ini ada beberapa subbab. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu fokus penelitian, yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat adalah tujuan penelitian, yang kelima adalah manfaat penelitian, dan yang keenam adalah definisi istilah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Jadi, berdasarkan hasil wawancara pada guru kimia di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang pada tanggal 27 Maret 2020 bahwa siswa mengalami kesulitan belajar pada materi ikatan kimia. Ikatan kimia menjadi materi yang sulit dipahami oleh siswa, sehingga belajar kimia dapat menurun. Miskonsepsi dapat terjadi pada siswa itu sendiri, guru, buku teks, konteks, dan metode belajar. Serta miskonsepsi peserta didik dapat menyebabkan prestasi belajar menjadi rendah. Yang kedua ada fokus penelitian. Agar ruang lingkup masalah yang akan diliti tidak meluas, maka perlu adanya fokus penelitian. Fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap analisis miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia menggunakan Certainty of Response Index atau CRI. Yang kedua, tahap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi siswa pada bab ikatan kimia berdasarkan metode Certainty of Response Index atau CRI. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara, temuan pendahuluan di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hasil analisis miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia menggunakan Certainty of Response Index atau CRI, dan bagaimana hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi miskonsepsi siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia menggunakan Certainty of Response Index atau CRI. Kemudian, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah mengidentifikasi miskonsepsi pada materi ikatan kimia menggunakan metode Certainty of Response Index CRI dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kelas 10 pada materi ikatan kimia menggunakan Certainty of Response Index CRI. Yang kelima ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Nah, adapun harapan manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sebagai acuan melakukan kontrol dalam proses pembelajaran, sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum sekolah dan program belajar oleh sekolah-sekolah. Yang kedua ada bagi pendidik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang diharapkan mampu menambah wawasan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga pendidik lebih berhati-hati dalam menyampaikan
materi yang sering membuat peserta didik mengalami miskonsepsi. Yang ketiga, bagi peserta didik, diharapkan adanya perubahan peserta didik terhadap pemahaman konsep yang baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa sehingga mampu meminimalisir terjadinya kembali miskonsepsi pada materi tersebut. Yang keempat ada bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan, pengetahuan, dan keilmuan khusus tentang hal-hal yang memungkinkan terjadinya miskonsepsi dengan terjadi enak banget. Yang keenam merupakan definisi istilah. Sesuai dengan judul penelitian, maka definisi istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan pertentangan atau ketidakcocokan konsep yang dipahami dengan konsep yang dipakai. Kemudian ada tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kekurangan siswa dalam mempelajari sesuatu sehingga hasil yang digunakan dapat menjadi acuan untuk memberikan tindak lanjut. Yang ketiga merupakan CRI. CRI merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. CRI merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu bab pembahasan. Di bab pembahasan ini ada 3 subbab. Yang pertama landasan teori, yang kedua adalah penelitian relevan, dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Dari pemahaman konsep. Jadi, pemahaman konsep merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mendeskripsikan, membedakan, memberi contoh, dan menghubungkan suatu konsep dari apa yang dia ketahui dengan pengetahuan yang baru, serta mampu mengaplikasikannya ke konsep tersebut. Yang kedua merupakan prakonsepsi. Nah, prakonsepsi ini merupakan konsep yang sudah tertanam di dalam dirinya siswa sebelum dia mengikuti proses belajar formal di sekolah. Kemudian ada konsepsi. Konsepsi merupakan pemahaman setiap siswa terhadap suatu konsep. Jadi, merupakan pemahaman konsep yang sudah dimiliki siswa. Kemudian ada miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima atau dipertentang, atau ketidakcocokan konsep yang dipahami seseorang dengan konsep yang dipakai. Jadi, ketidakcocokan konsep yang dipahami oleh guru dengan konsep yang dipakai oleh guru, atau ketidakcocokan konsep yang dipahami oleh siswa kemudian dengan konsep yang dipakai oleh guru untuk mengajar. Kemudian CRI atau Quarantine of Response Index. Nah, Quarantine Response of Index ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan siswa terhadap materi yang telah diajarkan guru. Nah, jadi tingkat pemahaman siswa di sini dites menggunakan tes diagnosis menggunakan jadi di sini Quarantine of Response Index ini mempunyai level dari 0 hingga 6 hingga 5. Kemudian ada ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini merupakan suatu gaya yang menahan atom-atom untuk tetap berada dalam bentuk senyawa. Terus, ikatan kimia ini terdiri dari beberapa materi, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang kedua ada penelitian yang relevan. Pertama, Aprilia Suraini, Inelda Yulita, dan Nina Adriani 2018 dengan judul penelitian analisis miskonsepsi peserta didik kelas 10 dengan menggunakan metode Quarantine of Response Index CRI termodifikasi pada konsep ikatan kimia. Yang kedua, Zunarti P. Munoarfa, Akram Lakilo, Desi Natali Boutili 2017 identifikasi miskonsepsi kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 3 Gorontalo Utara pada konsep larutan penyangga. Yang ketiga, Ardiansyah
Eni Enawati, Ira Lestari dengan judul Miskonsepsi Guru SMA dengan yang ketiga Ardiansyah Eni Enawati, Ira Lestari dengan judul Penelitian Miskonsepsi Guru SMA pada materi ikatan kimia menggunakan Keratin of Response Index. Yang keempat, Miftahul Jannah, Purnamaningsih dan Ratman dengan judul Penelitian Analisis Miskonsepsi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Banawa Tengah pada pembelajaran larutan penyanggah dengan Keratin of Response Index. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir ini yang pertama itu kita menyusun formasi konsep. Formasi konsep yang kita susun di sini ada dua, yaitu prakonsep yang salah dan prakonsep yang benar. Kemudian dari prakonsep salah dan prakonsep yang benar ini kita masuk ke asimilasi konsep. Dari asimilasi konsep ini kita ada dua, yaitu konsep awal yang tidak sesuai dengan konsep yang ada atau konsep ilmiah, kemudian konsep awal yang sesuai dengan konsep ilmiah. Dari kedua itu, maka kita menuju ke proses pembelajaran formal. Dari proses pembelajaran formal ini, kemudian dari proses pembelajaran formal, maka itu akan dikemukakan atau ditemukan kesalahan konsep Dari miskonsepsi ini, maka timbullah masalah dalam proses pembelajaran siswa, sehingga siswa sulit menerima pembelajaran baru. Maka kita analisis miskonsepsi, kemudian kita analisis miskonsepsi ini menggunakan CRI atau Keratin of Response Index dan wawancara siswa atau wawancara guru. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Di metode penelitian ini memiliki beberapa subbab. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua tempat dan waktu. Yang ketiga instrumen penelitian. Yang keempat itu data dan sumber data. Yang kelima itu adalah pengumpulan data. Yang keenam merupakan teknik analisis data. Dan yang ketujuh adalah pengecekan keabsahan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Baik, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Jadi, penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 4 Tanjung Pinang dan waktu penelitian adalah pada bulan April 2020. Instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian di sini berbentuk tes pilihan ganda disertai dengan alasan terbuka dalam kolom tingkat keyakinan, yaitu tingkat keyakinan itu dari 0 sampai dengan 5. Kemudian data dan sumber data. Jadi, data di sini adalah tingkat keyakinan siswa dalam menjawab. Kemudian sumber data adalah siswa SMA Negeri 4 Tanjung Pinang kelas 10 dan data pendukung yaitu hasil rekaman pada saat subjek melakukan tes tertulis atau menyelesaikan tes tertulis. Kemudian, teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan di sini ada dua, yaitu metode observasi dan metode tes. Jadi, metode observasi di sini dilakukan sebagai langkah untuk salah satu sumber informasi penyebab miskonsepsi yang dialami peserta didik. Observasi penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai guru bersangkutan. Kemudian, yang kedua, metode tes. Tes diagnosis dilakukan untuk mengungkapkan miskonsepsi yang dialami peserta didik. Tes diagnosis ini digunakan atau tes diagnosis yang digunakan yaitu tes pilihan ganda dengan disertainya alasan terbuka dalam kolom CRI. Kolom CRI itu ada 5, dari 0 hingga 5. Kemudian soal-soal pada tes diagnosis tersebut merupakan konsep pada materi ikatan kimia.
Kemudian selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan membandingkan data observasi dengan data tes tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengecekan keabsahan. Pengecekan keabsahan ini kita menggunakan metode triangulasi. Nah, metode yang digunakan tadi merupakan metode triangulasi. Jadi, jika data-data teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut dikoreksi atau diperoleh pandangan yang sama, maka data dianggap valid sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai data tersebut. Kemudian data yang tidak valid harus dibuang, namun bisa dijadikan temuan lain dalam penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.